Hi everyone. Di sini perkenalkan, nama aku Lasmi Mayodono dari SMA Negeri Sumatera Selatan, dan seperti biasa aku akan membuat resensi buku. Tapi kali ini resensi bukunya itu pasti berbeda. Buku ini berjudul Criminal Minds karya Atan Iskandar. Jadi pembukaan dulu ya. Buku Criminal Minds karya Atan Iskandar ini adalah salah satu rujukan yang paling penting dalam bidang kriminologi dan juga psikologi kriminal di Indonesia, yang mengupas dinamika kejahatan serta cara berpikir para pelakunya. Dan ide utama yang diangkat penulis itu sangat fundamental. Jadi yang pertama itu, kejahatan bukanlah sesuatu yang muncul secara tiba-tiba, melainkan proses yang panjang yang melibatkan faktor psikologis, biologis, sosial, hingga lingkungan. Dan dengan bahasa yang lugas dan juga sistematis, Adnan itu mengajak pembaca untuk memahami dunia kriminal bukan hanya dari sisi hukum, tetapi juga dari sisi kepribadian dan juga pola pikir manusia yang melatar belakanginya. Nah, di dalam buku ini itu setiap bab itu membedah berbagai aspek kriminalitas dengan detail, mulai dari pola pikir kriminal, terus faktor penyebab timbulnya perilaku menyimpang, hingga teknik analisis kepribadian yang biasanya digunakan dalam penyelidikan. Nah, si penulis ini, si Atan Iskandar ini menekankan bahwa memahami seseorang kriminal itu juga memahami sejarah hidup, lingkungan sosial, serta konflik batin yang membentuk perilakunya. Misalnya, bagaimana trauma masa kecil akhirnya dapat berujung pada perilaku yang agresif, atau bagaimana tekanan sosial itu dapat mendorong seseorang memilih jalan yang kriminal atau jalan yang menyimpang. Dan akhirnya Adnan memulai dengan menegaskan bahwa kajian kriminalitas itu nggak hanya sebatas tindak kejahatan yang tampak, tapi juga mindset atau pola pikir di balik setiap aksi. Jadi banyak orang yang sering salah paham bahwa kriminalitas itu hanyalah soalnya jahat semata. Padahal seringkali ada faktor psikologis dan sosial yang berkelindahan, kayak yang berterusan, yang berkepanjangan. Jadi buku ini tuh membantu kita sebagai pembaca melihat gambaran utuh bahwa perilaku kriminal itu bisa dipahami, dianalisis, bahkan diprediksi bila kita mampu membaca pola pikir pelakunya. Dan dari buku ini kita bisa belajar banyak hal, misalnya bagaimana peran keluarga, lingkungan, pendidikan, hingga kondisi ekonomi mempengaruhi pilihan seseorang, dan bagaimana frustasinya, rasa tidak berdaya atau keinginan, dan juga pengakuan sosial menjadi pemicu tindakan kriminal yang ada. Dan ada pula pembahasan tentang teknik profiling kriminal yang biasa digunakan untuk mengidentifikasi pelaku serta kaitannya dengan kasus nyata di masyarakat. Dan yang menarik, buku ini tuh formatnya disusun dengan rangka teori yang kuat, dan penulisnya ini kayak punya pemikiran tokoh-tokoh klasik kayak Cesare Lombroso, Sigmund Freud. Jadi kayak sampai pandangan-pandangan modern dalam psikologi forensik. Setiap teori itu akhirnya dilengkapi dengan contoh kasus nyata yang dekat dengan kehidupan sehari-hari maupun kasus besar di Indonesia. Jadi sehingga tidak sekadar teori yang kaku, tapi hal ini juga membuat buku ini nggak hanya relevan bagi mahasiswa hukum atau psikologi, tapi juga buat aparat penegak hukum, pendidik, ataupun masyarakat yang umum yang ingin memahami dunia kriminal lebih dalam. Nah, kelebihan dari buku ini tuh ngejelasin. Nah, jadi kelebihan buku ini tuh jelas ada pada kedalaman analisis dan cara penyajian yang sistematis. Jadi penulis itu berhasil menghubungkan antara teori praktik nyata sehingga pembaca-pembaca itu bisa melihat bagaimana ilmu kriminologi dan juga psikologi itu benar-benar bermanfaat dalam memahami kasus di lapangan. Selain itu, gaya bahasa Adnan itu nggak terlalu akademis, tapi juga tetap serius dan bisa diikuti oleh pembaca yang akademis. Tapi tentunya ada beberapa kekurangan karena memuat banyak istilah psikologi kriminal dengan teori kriminologi. Jadi banyak beberapa bagian yang cukup terasa padat atau mungkin sulit bagi pembaca awam. Dan ada pula bab yang menekankan dengan aspek teoritis daripada kasus studi, sehingga memerlukan konsentrasi yang lebih tinggi untuk bisa kita cerna. Tapi disitulah kekuatan buku ini. Dia membuat wawasan atau menawarkan wawasan yang mendalam, bukan cuma sekedar karena bacaan ini populer. Jadi
secara keseluruhan, buku Criminal Minds karya Adnan Iskandar ini adalah buku yang sangat berharga bagi siapapun yang ingin memahami tentang kejahatan yang lahir, berkembang, dan juga dianalisis. Pesan yang jelas bahwa kriminalitas adalah fenomena yang kompleks yang melibatkan banyak faktor. Memahami adalah kunci untuk mencegah serta menanggulanginya. Dan di sini penulisnya, Adnan, itu berhasil menunjukkan bahwa memahami pikiran kriminal bukan hanya penting bagi aparat hukum, tetapi juga untuk kita, agar semua waspada terhadap potensi penyimpangan di sekitar kita. Dan akhirnya buku ini menunjukkan bukan sekedar teks akademis, tetapi juga refleksi bagaimana kita sebagai manusia mempunyai sisi gelap yang bisa ditumbuh apabila tidak bisa diarahkan. Jadi dia mengingatkan bahwa memahami kejahatan bukan berarti juga memahami sisi terdalam manusia itu sendiri. Oke, mungkin sekian dari video sekali ini. I'm sorry for the typo or something like that. Yeah, that's fine. Yeah, maybe that's all from me. Thank you. Bye-bye.